Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bedah satu sumber menarik nih dari buku soal negosiasi yang Anda bawa. Dan fokus kita kali ini agak unik ya, soal perjanjian kohabitasi. Jadi misi kita sekarang ini, kita coba gali deh poin-poin penting dari sumber ini, gimana sih cara negosiasi kesepakatan semacam ini. Mungkin relevan buat Anda atau orang yang Anda kenal. Nah, yang langsung bikin saya, agak kaget itu, posisi topik ini di buku itu, disandingin sama negosiasi beli mobil, beli rumah gitu. Agak aneh ya, kok urusan personal gini masuk ranah negosiasi praktis? Kenapa sih buku ini nganggep ini penting banget buat dinegosiasiin secara formal? Iya, ini menarik sih. Jadi penulisnya tuh ngelihatnya gini, perjanjian ini semacam alat pencegahan, intinya ya kayak kontrak tertulis gitu buat pasangan yang tinggal bareng tapi nggak nikah. Buat apa? Buat ngatur ekspektasi soal ya uang, properti. Tujuannya seperti yang dijelasin di buku panduan Anda, ya biar ngurangin potensi konflik finansial atau sengketa aset, ya kalau hubungannya nanti berubah arah gitu. Oh, oke oke. Jadi semacam apa ya? Peta darurat gitu ya, buat situasi sulit. Kalau gitu coba kita lihat detailnya deh. Yang paling kebayang kan biasanya ya perpisahan. Apa aja sih poin-poin krusial yang disaranin teks ini buat diomongin secara jelas? Nah, buku ini ngasih beberapa area penting. Yang pertama, itu soal dukungan finansial kalau udah pisah. Jadi apakah salah satu pihak bakal ngasih tunjangan gitu. Penulisnya bahkan ngasih contoh pertimbangan, kayaknya ngaitin durasi atau jumlah tunjangannya sama lamanya mereka tinggal bareng. Misalnya nih, sebulan tunjangan buat tiap bulan kohabitasi, gitu. Hmm. Terus, ada juga aspek yang lebih praktis soal tempat tinggal. Siapa nih yang bakal pindah? Siapa yang boleh tetap tinggal mungkin buat sementara waktu? Dan tentu aja, soal pembagian aset yang dibeli bareng, kayak perabot atau barang lain. Nah, negosiasi detail di awal ini dianggap penting banget buat kejelasan nanti. Itu contoh tunjangan yang dikaitin sama durasi hubungan. Kedengarannya kok em, sangat terukur ya, hampir kayak transaksi bisnis gitu. Apakah penulisnya ngasih alasan gitu? Kenapa pendekatan yang sekuantitatif itu disaranin buat hubungan personal? Nah, pendekatan kuantitatif itu disebut sebagai salah satu contoh ada sih buat mencapai objektivitas sama kejelasan. Kayaknya buku ini nekeninnya gini, pas situasi emosional kayak perpisahan gitu. Kalau udah ada kerangka yang disepakati sebelumnya, itu bisa ngurangin potensi berantem lagi gitu loh. Intinya sih netapin dasar yang jelas pas pikiran lagi sama-sama jernih. Gitu. Oke oke, masuk akal sih sebagai cara ngurangin potensi konflik ya. Nah, selain perpisahan, buku panduan Anda kan juga nyinggung skenario yang lebih suram lah ya, kematian salah satu pasangan. Aspek apa aja tuh yang perlu dinegosiasiin buat kemungkinan ini? Betul. Ini masuk bagian perencanaan kontingensi namanya. Ada beberapa poin yang diangkat buat dinegosiasiin. Antara lain, kemungkinan adanya tunjangan bulanan buat pasangan yang ditinggal, buat periode waktu tertentu. Terus, status kepemilikan sama penerima manfaat polis asuransi jiwa atas nama pasangan, dan juga hak pasangan yang ditinggal buat tetap tinggal di rumah, bersama ya untuk jangka waktu yang disepakati gitu. Oke, semua poin tadi penting ya. Tapi gimana caranya mastiin perjanjian ini benar-benar kuat secara hukum? Nah, di sini nih, kata catatan Anda, peran pengacara jadi penting banget buat kedua belah pihak. Kenapa sih langkah ini ditekankan banget? Nah, ini nyangkutnya ke validitas sama kekuatan hukum perjanjian itu sendiri. Penulisnya ngejelasin kalau kesepakatan itu bakal jauh lebih kuat, lebih susah digugat, kalau masing-masing pihak itu didampingi pengacara sendiri pas nge-review sama tanda tangan. Tujuannya ya buat mastiin kedua pihak benar-benar paham isinya, dan tanda tangannya sukarela, bebas dari paksaan atau yang istilah hukumnya duress, atau undue influence, pengaruh nggak semestinya gitu. Intinya, kesepakatan itu harus dicapai secara sadar dan bebas sama keduanya. Oke, jadi kalau kita simpulin buat Anda nih, berdasarkan sumber ini ya, negosiasi perjanjian kohabitasi itu ternyata lebih dari sekedar dokumen legal ya. Ini lebih kayak proses komunikasi yang proaktif gitu buat bangun fondasi ekspektasi yang jelas, sama rasa saling menghormati juga dalam hubungan. Iya, tepat sekali. Kuncinya yaitu diantisipasi sama komunikasi terbuka. Ngomongin hal-hal yang mungkin rasanya agak canggung di awal, kayak yang disaranin buku ini, itu justru bisa ngehindarin Anda dari masalah hukum dan emosional yang, wah, jauh lebih rumit nantinya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari materi yang Anda kasih buat direnungkan.
Kalau negosiasi terstruktur aja dianggap penting buat urusan finansial dan properti dalam kohabitasi, kira-kira nih, aspek hubungan personal lain yang mungkin belum kepikiran, bisa juga nggak ya dapat manfaat dari kejelasan sama kesepakatan eksplisit kayak gini? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut.